إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمور kita tercinta SD Dalam Majalengka dan berikut program-programnya dalam tahun-tahun ke depan. Harapan kami semoga pada kesempatan ini dapat menambah sinergi kita dalam mendidik anak-anak kita tercinta. Semoga pada pertemuan ini adalah awal langkah kita dalam memajukan sekolah kita tercinta, dan tentunya kita bisa menggapai ridhonya dalam mendidik. Mengerti adab, mengerti ibadah yang benar, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, bukan malah seluruh nyembah patung. Ya, seperti di mana saja ya? Di Al-Zaitun. Di Al-Zaitun. Ya, sebetulnya ramainya sudah lama. Kalau kita ngikut media sudah lama, cuman karena memang backingnya masih kuat, jadi susah digoreng. Kalau sekarang backingnya sudah ompong-ompong semua, jadi kemudian alhamdulillah tentu karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian usaha orang-orang yang lurus, dan untuk kemudian berhasil memenjarakan dan menyingkap kesesatan di sini. Hadirin dan hadirat Allah wa'iyyakum. Tapi duduknya saya di sini bukan untuk menyingkap kesesatan dari Zaitun, ya, karena sudah sama-sama tahu. Duduknya saya di sini untuk mengingatkan kita semua, terutama orang tua, kemudian guru, tentang tanggung jawab yang paling besar yang kita ambil. Kalau karena saya ingin tanya nih Pak, saya ingin tanya sama Ibu, apa kiranya tanggung jawab atau kewajiban yang paling besar bagi Bapak, Ibu semua yang ada di sini? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari SD Alfia. Apa dong? Apa dia? Doa atau apa? Apa tanggung jawab atau kewajiban yang besar? Ini jangan sampai kita senang jadi orang tua, mohon maaf, bahkan senang bikin anak, tapi gak ngerti sampai sekarang kewajiban terbesar bagi orang tua. Ayo, jangan malu-malu. Kewajiban yang paling besar bukanlah tentang bagaimana kita ini memberikan nafkah yang banyak. Kewajiban yang terbesar bukanlah tentang bagaimana supaya anak kita ini sehat, dijamin kesehatannya. Kewajiban yang terbesar bagi kita sebagai orang tua bukanlah tentang bagaimana supaya anak ini nanti dewasa, nanti memiliki profesi yang modern, bukan. Tetapi kewajiban terbesar, dan ini perlu kita ingat sebagai orang tua ataupun calon orang tua. Karena nampaknya di sini ada yang jomblo-jomblo masih, ya suppose. Ya, ini harus tahu, karena ini ilmu, ini kaitannya antara neraka dan surga. Kalau kita nggak ngerti, apa itu? Menjaga anak kita dari api neraka. Ini apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ibu beriman gak? Bu, beriman gak? Beriman ya. Terlebih bapak-bapak. Karena khitabnya di sini yang diseru adalah terutama bapak-bapak kemudian ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Neraka itu bukan seperti neraka dunia. Neraka dunia itu mentok bagi ibu-ibu yang ketika tidak bisa healing bulan ini, ya Bu ya, ya sumpah di rumah terus, cucian banyak, piring numpuk, ya, terus kemudian suami gak ngasih jatah ini jalan-jalan. Kalau healing itu bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya rihlah, kalau bahasa Sundanya apa? Suppose. Bukan orang Sunda, bisa aja ya.
Apa juga plesir ya. Aduh, ini neraka. Adalah akidah yang lurus, ini yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang benar. Yang ketiga adalah akhlak yang benar. Akidah adalah terkait dengan hati, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, hari kiamat yang kelak akan semua kita ini dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat di alam mahsyar, dan kemudian keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sedikit saja kita melenceng dalam permasalahan ini, maka kita sangat mungkin masuk dalam neraka. Contohnya ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang beriman kepada malaikat Allah, ada orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, ada orang yang beriman kepada takdir, pada Rasul-Rasul Allah, tapi dia tidak beriman kepada hari kiamat, maka disebut sebagai orang kafir. Hati-hati di sini. Jadi kita harus belajar, ya, kita kenali Allah dengan baik. Jangan sampai dulu kita baru masih kecil sampai sekarang cuma kenal Allah itu Tuhan saja sudah. Gak kenal bahwasanya Allah itu memiliki hak yang harus kita penuhi, bahwa Allah itu harus diesahkan, ditauhidkan dalam hal uluhiyah dan asma wa sifat dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ibu-ibu sering ngomong bahkan dengan anaknya, nah, ibadah yang benar, rajin ibadahnya nak, supaya jadi anak yang soleh. Dia nggak seperti itu. Tapi saya mau tanya, mau ngetes barangnya sama ibu, sama bapak-bapak, ibadah itu apa? Apa hanya semata sholat? Ini kalau ada seringkali salah ditafsirkan, bahwasanya ada orang tua yang memaknai bahwasanya ibadah itu hanya sebatas sholat, hanya sebatas puasa. Padahal ibadah itu sangat luas cakupannya. Di mana kata para ulama, yang namanya ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahir wal batin. Adalah sebuah nama yang mencakup terhadap apa yang Allah ridhai dari perkataan dan perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Ini ibadah. Dari mana kita tahu bahwasanya ini ibadah atau bukan? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas dasar petunjuk para ulama yang lurus, bukan ulama yang bengkok. Ada ulama di Indramayu namanya Syekh Panji Gumilang, sesatnya luar biasa, senang nyanyi lagu-lagu Yahudi, begitu ya, diundang tokoh Yahudi di Indonesia, senang sekali. Ya, haji cukup di Indonesia saja, ngapain di Arab Saudi? Ya, banyak sekali penyimpangan yang bisa. Tapi ulama yang dimaksud adalah ulama yang lurus. Dan kemudian hal yang ketiga adalah akhlakul karimah. Nah, salah satu tidak ada dalam diri kita, dalam diri anak kita, maka tidak akan pernah selamat. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada orang yang ibadahnya rajin, keimanan kepada Allah kuat, tapi akhlaknya buruk kepada manusia, akhlaknya buruk kepada anaknya, akhlaknya buruk kepada para guru, maka jaminannya adalah neraka, ancamannya adalah neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada sahabat Nabi yang pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, anna fulanah, bahwasanya ada seorang wanita, taqumul lailah, dia ini rajin salat malamnya. Kita rajin salat malamnya enggak bangun, rajin bisa, rajin mati alarmnya, ya, niatnya sudah lurus gitu ya, jam 3 bangun insyaallah, alarm disetel jam 3, giliran bunyi tanggung 10 menit lagi, tanggung 10 menit lagi, tanggung, akhirnya azan subuh, tanggung juga, nanti nunggu koma.
Ya, kan seperti itu. Kadang-kadang yang seperti itu. Nah, ini ada wanita diadukan oleh sahabat rajin sholat malamnya. Kemudian watasumu an-nahar, yaitu puasa itu rajin di siang hari. Puasa sunnahnya rajin, terlebih puasa Ramadan. Wa taf'alu wa tasaddaq. Dia itu rajin beramal saleh, dia itu rajin sedekahnya. Akan tetapi wahai Nabi, tulhi jiranaha bilisannya. Akan tetapi dia ini mengganggu tetangganya dengan apa? Dengan lisannya. Berperilaku buruk kepada tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Gak ada kebaikan bagi wanita ini. Hiya min ahlin nar. Dia ini termasuk penghuni neraka. Ngeri. Ya. Berlaku juga buat bapak-bapak. Jangan sampai kita punya lisan kerasa kita punya STNK lisan, punya BPKB-nya sudah. Gitu, bebas kita mau ngomong apa sama istri kita, bebas kita mau ngomong apa saja sama anak-anak kita, bebas mau ngomong aja apa saja sama guru-guru anak-anak kita. Ya, ada aturan yang benar dalam menggunakan lisan. Pilih kata yang tepat. Kalau ingin meluruskan dengan cara yang lurus, dengan cara yang hikmah, dengan lemah lembut. Ya, meluruskan saja harus dengan cara yang lurus, dan nggak boleh menggunakan lisan ini untuk perkara-perkara yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Kita lihat hadis ini baik-baik. Betapa pentingnya akhlak. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Sebetulnya ya ketiga hal ini harus ada dalam diri kita. Tapi tidak mungkin kita bahas dalam satu waktu. Karena kalau seandainya tiga hal tentang akidah, ibadah, kemudian akhlak kita bahas dalam satu waktu pertemuan ini, bisa jadi kita duduk tahun 2023 bulan Agustus, nanti kita selesai tahun 2030. Karena akidah kuliah S1, jurusan akidah itu 4 tahun Pak. Kemudian tentang keimanan kita kepada Allah, usul iman atau rukun iman atau arkan iman. Akidah, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmal mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Orang yang memiliki akidah yang benar sudah mesti dia akan memiliki akhlak yang baik. Ini pada umumnya seperti itu. Sebab orang yang memiliki akidah, keimanan terhadap hari kiamat akan menjadi apa? Sadar bahwasanya ketika dia memiliki akhlak yang buruk, kaitannya akan disiksa di hari kiamat nanti. Begitu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengawas. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Nah, apa kaitannya Ustaz antara ibadah dengan akhlak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa ini mencapai akhlak yang baik. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini ibadah. Jadi jangan pernah kita kemudian meremehkan ibadah. Dan anak-anak kita harus digembleng, ibadahnya harus bagus. 7 tahun harus mulai dipukul bagian anggota tubuhnya yang maksudnya dipukul tapi tidak menyakitkan seperti itu ya. Dengan pukulan dengan penuh kasih sayang. Nah, ayo sholat, ayo puasa, ayo ibadah. Begitu. Terlebih ibadah yang harus. Nah, ada pun yang kemudian yang ketiga adalah tilawatul Quran wa tadabburuhu wal amal bihi. Adalah membaca Al-Quran tapi sekaligus mentadabburi Al-Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Tidak cukup kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, tidak cukup kita ingin memiliki akhlak yang baik kalau hanya sebatas membaca Quran saja tanpa mentadabburi. Maka beruntung sekali kalau anak-anak ibu dan bapak dititipkan di SD Al-Afiyah. Mereka anak-anak bukan hanya diajarkan bagaimana mereka menghafal Quran,
membaca Quran yang benar, juga sekaligus diajarkan untuk mentadaburi Al-Quran lewat pelajaran fikih, lewat pelajaran akidah, lewat pelajaran akhlak, dan pelajaran-pelajaran agama yang lain. Bahkan tidak jarang mungkin ketika menyampaikan pelajaran umum pun akan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun dimanapun anak-anak itu berada, selama dia sekolah di SD Al-Afiyah akan ingat Allah dan tertuntut untuk menjadi anak yang saleh dan saleh. Ini tentang Al-Quran. Dan kemudian berikutnya adalah melatih. Ini penting sekali. Berlatih. Jangan dikira bahwasanya anak yang misalkan ada orang tua yang putus asa, misalkan anak saya dari kecil sudah buruk, Ustaz. Ya, gimana Ustaz solusinya? Pak, Bu, nyatanya akhlak itu bisa dirubah. Kita saksikan betapa banyak anak-anak yang kecilnya buruk, gedenya bagus. Tapi sebaliknya, betapa banyak anak-anak yang baik kecilnya, tapi gedenya buruk. Ini terjadi. Nah, pahitnya kalau seandainya kita memiliki anak yang belum jelas atau buruk, jangan patah arang, jangan patah semangat. Maka dilatih anak kita ini. Bagaimana caranya Ustaz latihannya? Misal keluhannya apa? Keluhannya apa? Sikap atau gimana? Keluhan yang bapak dan ibu rasakan apa biasanya? إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional 2013 dan kurikulum merdeka. Kemudian ditambah lagi muatan lokal yang bernuansa keagamaan dari yayasan. Kemudian visi kita perjelas. Di situ ada pihak pertama, ya sekolah, kepala sekolah, dan yang kedua penanggung atau penyerap harta. Jadi akad qard ini yang saya ketahui dalam secara istilah itu darul malin liman yang tabiubi, jadi menyerahkan harta kepada yang akan memanfaatkan. Itu bisa jadi akadnya hutang. Jadi Bapak Ibu menyerahkan tabungan berupa harta, kita sebenarnya berhutang, seolah berhutang. Nah, kalau hutang kan wajib mengembalikan, kita seolah wajib mengembalikan. Beda dengan akad wadiah Bapak Ibu. Akad wadiah itu hanya menyimpan saja, bukan menghutangkan, menyimpan. Dan itu sepeser pun kita tidak boleh memanfaatkannya, mengambil, karena wadiah itu menitipkan. Itu yang saya ketahui Bapak Ibu. Kemudian langsung ke ketentuannya. Yang pertama, akad atas tabungan. Persiapan PPNS. Selanjutnya PPNS akan dimulai tanggal 13 sampai 4. Tanggal 17 hari pertama masuk sekolah.